Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Anggela, NPM 2508260042. Saya berasal dari Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Di sini saya ada tugas untuk perbaikan nilai blog pada blog MOI. Di sini saya akan menyampaikan tentang patologi umum penyakit menular. Sebelumnya kita masuk ke pengertian penyakit menular. Penyakit menular adalah penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisme patogen atau parasit yang dapat berpindah dari satu sumber infeksi ke individu lain yang rentan. Mikroorganisme tersebut masuk ke dalam tubuh, berkembang biak, kemudian menimbulkan gangguan fungsi jaringan maupun organ sehingga muncul berbagai gejala penyakit. Patologi sendiri mempelajari perubahan struktur dan fungsi sel, jaringan maupun organ akibat proses penyakit tersebut. Kedua, kita masuk ke agen penyebab. Agen penyebab ada 4 kelompok penyebab penyakit menular. Yang pertama itu adalah virus. Misalnya virus influenza, virus dengue, HIV, SARS-CoV-2. Baru yang kedua itu ada bakteri. Misalnya Mycobacterium tuberculosis, Salmonella, dan Escherichia coli. Yang ketiga itu ada jamur, misalnya Candida albicans yang menyebabkan candidiasis. Yang terakhir itu ada parasit, misalnya Plasmodium sebagai penyebab malaria. Setiap mikroorganisme memiliki karakteristik yang berbeda cara menyerang tubuh kita, sehingga penyakit yang ditimbulkan juga berbeda. Selanjutnya kita masuk ke cara penularannya. Penyakit menular dapat berpindah melalui beberapa jalur. Yang pertama itu ada kontak langsung, misalnya melalui sentuhan kulit atau hubungan fisik pada penderita. Kedua itu ada melalui droplet, yaitu percikan ludah ketika seseorang batuk, bersin, atau berbicara. Yang ketiga itu ada melalui udara atau aerosol, di mana partikel kecil dapat bertahan di udara dan terhirup oleh orang lain. Yang keempat itu ada vektor, seperti nyamuk pada demam berdarah dan malaria. Kelima itu ada melalui jalur fekal oral, yaitu makanan atau minuman yang terkontaminasi tinja. Selain itu, juga dapat ditularkan melalui darah dan cairan tubuh, misalnya HIV atau hepatitis B. Terakhir, melalui benda yang terkontaminasi seperti alat medis atau benda yang tidak steril. Keempat itu kita masuk ke patogenesis. Patogenesis adalah proses bagaimana penyakit berkembang di dalam tubuh. Tahap pertama itu adalah masuknya agen infeksi melalui pintu masuk atau portal of entry, misalnya melalui mulut, baru saluran nafas, kulit yang terluka, maupun saluran kemih. Setelah masuk, mikroorganisme melakukan adhesi atau pelekatan pada jaringan tubuh, kemudian berkembang biak dan terkolonisasi. Baru selanjutnya terjadi invasi, yaitu mikroorganisme menembus jaringan sehingga menyebabkan kerusakan lokal. Bila infeksi semakin berat, mikroorganisme dapat masuk ke aliran darah sehingga terjadi bakteremia atau viremia, lalu menyebar ke seluruh bagian tubuh. Tubuh kemudian memberikan respon imun untuk melawan infeksi. Gabungan antara kerusakan akibat mikroorganisme dan respon imun inilah yang akhirnya menimbulkan manifestasi klinis seperti demam, nyeri, batuk, diare, atau gejala lainnya. Selanjutnya kita masuk ke perubahan patologis. Infeksi akan menyebabkan berbagai perubahan pada jaringan. Perubahan yang paling sering adalah peradangan, baik akut maupun kronis. Jika kerusakan sel berat, dapat terjadi nekrosis atau kematian jaringan. Selain itu dapat terjadi degenerasi sel, yaitu penurunan fungsi akibat cedera. Pada beberapa penyakit dapat terbentuk ulkus atau luka pada jaringan. Apabila proses berlangsung lama, tubuh membentuk fibrosis, yaitu jaringan parut yang dapat mengganggu fungsi organ. Pada infeksi tertentu, seperti tuberkulosis juga dapat terbentuk granuloma.
yaitu kumpulan sel imun yang berfungsi membatasi penyebab mikroorganisme. Selanjutnya kita masuk ke faktor yang mempengaruhinya. Tidak semua orang yang terpapar mikroorganisme akan mengalami penyakit. Ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama ada virulensi, yaitu tingkat kemampuan mikroorganisme menyebabkan penyakit. Yang kedua itu ada jumlah jumlah mikroorganisme atau dosis inokulum yang masuk ke tubuh. Ketiga ada jalur masuk, karena setiap jalur memiliki tingkat risiko yang berbeda. Keempat ada kondisi imunitas pejamu, meliputi usia, status gizi, penyakit penyerta, hingga riwayat vaksinasi. Semakin baik sistem imun seseorang, maka semakin besar peluang tubuh mengatasi infeksi. Ketujuh itu kita masuk ke respon pejamu. Ketika mikroorganisme masuk, tubuh akan memberikan respon pertahanan. Respon pertama adalah imunitas non-spesifik atau imunitas bawaan. Contohnya kulit sebagai penghalang, proses inflamasi, serta fagositosis atau neutrofil dan makrofag. Selanjutnya ada imunitas spesifik, yaitu respon yang melibatkan limfosit B dan limfosit T. Limfosit T menghasilkan antibodi, sedangkan limfosit T berperan menghasilkan sel terinfeksi. Respon imun ini dapat bersifat protektif dan menghilangkan mikroorganisme. Namun, apabila berlebihan, justru dapat menyebabkan kerusakan jaringan yang disebut hipersensitivitas. Selanjutnya kita masuk ke hasil atau akibatnya. Hasil akhir infeksi dapat berbeda-beda. Yang pertama adalah sembuh, baik dengan kekebalan sementara ataupun permanen. Kedua ada menjadi carrier, yaitu seseorang membawa mikroorganisme tapi tidak menunjukkan gejala. Ketiga menjadi kronis atau laten, di mana mikroorganisme tetap berada di tubuh dalam waktu yang lama. Infeksi juga dapat menyebabkan komplikasi berupa kerusakan organ yang permanen. Pada kondisi yang sangat berat dan tidak tertangani, infeksi dapat menyebabkan kematian. Selanjutnya kita masuk ke contoh penyakit. Beberapa contoh penyakit menular yaitu yang pertama itu ada tuberkulosis yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Selanjutnya ada influenza yang disebabkan oleh virus influenza, demam berdarah dengue yang disebabkan oleh virus dengue melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Malaria disebabkan oleh parasit Plasmodium, dan diare infeksi akibat bakteri seperti Escherichia coli, Salmonella maupun virus rotavirus. Adapun kesimpulan dari materi yang kita bahas tadi adalah penyakit menular merupakan penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisme patogen seperti virus, bakteri, jamur, dan parasit. Penyakit ini dapat ditularkan melalui berbagai jalur, kemudian berkembang melalui proses patogenesis hingga menimbulkan perubahan patologis pada jaringan. Perjalanan penyakit dipengaruhi oleh virulensi mikroorganisme dan kondisi sistem imun penjamu. Pemahaman mengenai patogenesis menular sangat penting agar kita dapat melakukan pencegahan, diagnosis, dan terapi secara tepat sehingga angka kematian dan kesakitan dapat dikurangi. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.